Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah tanggal 26 Agustus kemarin, tepat di hari Senin. Dan tidak jarang di berbagai daerah itu terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat penegak hukum, yakni dalam hal ini polisi, teman-teman ya. Pertanyaannya, siapa sih yang diuntungkan dan siapa yang menjadi provokator sebenarnya di dalam aksi ini? Apakah Amin Rais atau Tom Lembong atau siapa teman-teman sebenarnya? Kalau saya sih melihat yang paling bahagia dan senang dari aksi ini ya kalau kita lihat di YouTube ya, yakni Amin Rais teman-teman. Amin Rais ini sangat senang dan bahkan memprovokasi orang untuk mencekal Presiden Jokowi untuk keluar karena diduga Pak Jokowi itu sedang melakukan kejahatan terhadap negara. Nah ini saya bingung nih, apa yang sebenarnya maksud dari Amin Rais. Nah kita akan bedah video dari Amin Rais sekaligus mereaction kali teman-teman ya. Biar kita kasih paham juga Amin Rais terkait apa yang terjadi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Nah, saya melihat demonstrasi besar-besaran itu sebagai ekspresi opini rakyat yang dijamin sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar dan oleh Undang-Undang juga telah meledak di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Sesungguhnya bangsa Indonesia sudah rindu menyaksikan kapan ya para pemuda, mahasiswa, dan buruh menggalang kekuatan politik untuk menjewer rezim zalim dan tolol pimpinan Jokowi. Waduh, rezim Salim. Wah ini sebenarnya sih sepertinya bukan rakyat yang rindu, tapi Amin Rais kali yang rindu ya. Karena tahun 98 Anda salah satu penggerak demonstrasi besar-besaran untuk menjatuhkan Soeharto, Pak. Dan juga ketika Anda menjadi MPR, Anda juga yang menjatuhkan Gus Dur kan. Ya sebenarnya bukan rakyat yang rindu, saya rakyat yang nggak rindu juga seperti itu, Pak. Tapi ya namanya juga mungkin spesialisasi Bung Amin Rais ini menjatuhkan orang dan suka dengan aksi-aksi demonstrasi ya. Kayaknya sih cuma Amin Rais yang rindu ya. Iya nggak guys? Yang ternyata berujung akhir pada kebangkrutan negara kita. Nah, demo dahsyat yang Emang negara kita udah bangkrut guys? Hah? Omon-omon Amin Rais nih. terjadi di depan gedung DPR MPR Senayan benar-benar mengharukan, membanggakan, bahkan membahagiakan rakyat Indonesia. Sekalipun Joko Widodo sudah menebang pilar-pilar demokrasi, mengacak-acak konstitusi, dan dengan arogansinya atau kejumawaannya telah berperilaku seperti gangster penghancur kehidupan moral, politik, ekonomi, dan moral bangsa. Tetapi bangsa Indonesia itu masih cukup sehat, cerdas, dan berani untuk bersama-sama merobohkan Jokowi dan para bolodupanya, para penjilat yang hidup dari rezeki haram. Waduh, rezeki haram ya kan. Berarti saya sebagai pendukung Presiden Jokowi yang sering menyuarakan kinerja-kinerja positif Pak Jokowi, haram dong berarti ya. Gimana guys menurut kalian? Tapi ya mungkin beginilah ya orang yang tidak bisa melihat secara luas, secara terbuka bagaimana kinerja positif yang baik dari Presiden Jokowi ya. Manusia nggak ada yang sempurna guys, nggak ada yang sempurna. Pak Jokowi ada salahnya, ada kurangnya. Tapi ya kita nggak bisa melihat itunya aja. Kita harus melihat dampak positif dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kalau kita memandang seperti cara pandang Amin Rais ya sudah barang jadi dan barang pasti ya kita akan menjelek-jelekkan Pak Jokowi seterusnya gitu. Dan semua presiden sepertinya nggak ada yang baik kalau seperti itu cara pandangnya teman-teman. Iya nggak sih? Coba kalian komen di bawah guys. Saudaraku, sebangsa tanah air yang saya cintai, bila melihat intensitas dan keseriusan rakyat kita untuk segera merobohkan rezim yang telah melahirkan barisan buto cakil dan telah menggadaikan masa depan bangsa kita ke asing, tegasnya ke kelompok mafia Taipan Cukong, maka kita semua harus bersyukur bahwa kehancuran Jokowi dan keluarganya insya Allah tinggal sebentar lagi. Saya ingat kata-kata dari Pak Yusuf Hamka, katanya kenapa 9 naga cukong, 9 naga lah teman-teman, itu konotasinya negatif di Indonesia. Padahal kan kata Yusuf Hamka mereka ini kan karyawannya ratusan ribu teman-teman. Bahkan jutaan kalau digabung dari perusahaan-perusahaan mereka nih 9 orang. Ya kalau kita selalu menjelek-jelekkan 9 naga, kalau mereka angkat kaki dari Indonesia, ada berapa banyak pengangguran yang terjadi teman-teman.
Dan juga ya mereka ini membantu masyarakat melalui pemerintah gitu. Tapi kenapa kok dikonotasikan sebagai hal-hal negatif ya? Saya juga bingung teman-teman. Jokowi telah menjadi musuh besar nomor 1 buat bangsa Indonesia. Apa? Enggak, mungkin cuma Pak Amin Rais dan kawan-kawan deh. Mungkin saja Jokowi yang makin bingung dan gelap mata dan tuli telinganya sedang menyiapkan strategi kehancuran Indonesia. Seorang yang berwatak durjana bisa merencanakan politik bumi hangus Indonesia. Kita semua harus waspada dan hati-hati. Nah, ini sebuah ungkapan penyebaran kebencian ataupun dalam kata lain propaganda untuk membenci Presiden Jokowi. Padahal faktanya tidak seperti itu yang saya lihat teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah Pak Jokowi itu merencanakan kehancuran untuk Indonesia? Padahal selama ini kalau kita lihat cita-cita Presiden Jokowi itu ingin melihat bangsa Indonesia ini maju, menjadi negara maju, menjadi Indonesia emas 2045. Terus dasar Amin Rais mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin menghancurkan Indonesia itu dari mana ya? Saya juga bingung guys. Tapi ya ini teman kita Joko Widodo ini ya. Nah saya mengusulkan supaya Jokowi dan anak-anak serta menantunya segera dicekal. Maksud saya dicegah untuk lari ke luar negeri karena mereka mungkin akan mengamankan dirinya dari amukan sosial politik rakyat Indonesia. Maka keluarga Jokowi sudah mati perasaannya, kita nggak usah takut lagi ya. Jadi ini betul-betul pesan saya sebagai anak bangsa. Kita ini anak bangsa semuanya hidup dalam tumpukan derita, sementara keluarga Jokowi hidup dalam tumpukan kemewahan. Nah ini keluarga Jokowi hidup dalam tumpukan kemewahan. Saya ingin kilas balik lagi teman-teman, ingin memperlihatkan kepada kalian sebuah video di mana Sri Mulyani mengatakan yang sangat fakta yang sangat mengejutkan teman-teman di sidang MK kemarin, biar Amin Rais ini bisa paham dan mengerti kali dan terbuka pikiran serta wawasannya, pandangannya kepada pemerintah teman-teman. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Barang maupun uang. Untuk ilustrasi tahun 2019 dana operasi Presiden ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Nah teman-teman, dari
penjabaran Ibu Sri Mulyani bisa kita simpulkan bahwa ya dari mana presiden hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan, dari mana? Selama ini kita lihat presiden itu sangat sederhana, sangat merakyat. Bahkan dana operasional beliau aja tidak pernah digunakan 100% full. Paling tinggi 80% tadi teman-teman. Dari mana beliau Presiden Jokowi bermewah-mewahan? Ini sebuah tuduhan dan fitnah yang sangat keji sepertinya dari Bung Amin Rais ya. Karena ya selama ini Presiden juga mengalokasikan anggaran operasionalnya untuk membagikan bansos kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, apalagi ketika COVID teman-teman. Ini apa ya, sebuah tuduhan yang keji terhadap Presiden yang berusaha bekerja, berusaha untuk yang terbaik untuk rakyatnya teman-teman. Oke, kita lanjut apa kata Amin Rais ya. Dan tumpukan kemunafikan. Nah, dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2021, pada prinsipnya seorang warga negara Indonesia yang berbuat kejahatan harus dicegah pergi ke luar negeri. Misal dengan merampas paspor oknum penjahat itu, dan juga Ditjen Imigrasi bisa mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan bagi setiap warga negara yang tersangkut perkara kriminal. Jadi instansi yang bisa mengusulkan pencegahan itu adalah Menkeu, Kejaksaan Agung, KPK, Badan Narkotika Nasional, ataupun pimpinan instansi yang mempunyai kewenangan pencekalan. Sesungguhnya rakyat Indonesia lebih berhak meminta Ditjen Imigrasi untuk meminta pencekalan, maksudnya pencegahan bagi siapapun yang sedang menghancurkan bangsa Indonesia. Aduh, emang Pak Jokowi berbuat kejahatan apa guys? Saya bingung dengan pola pikir Amin Rais dan cara pandang beliau nih. Saya belum pernah melihat kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Coba apa tuduhan-tuduhannya? Dinasti politik. Gibran itu maju atas keinginan partai politik, bukan atas keinginan Presiden Jokowi. Kalau misal Anda punya anak terus dia maju, entah apapun itu, Anda mendoakan tidak? Ya pasti mendoakan lah, namanya anak. Walaupun awalnya Anda tidak merestui hal itu, walaupun Anda tidak merestui, tidak ingin kalau anak Anda maju. Pak Jokowi 3 kali ditawari Gibran oleh Pak Prabowo. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Di injury time, mau tidak mau, semua partai menginginkan Gibran. Ya Pak Jokowi nggak bisa ngapa-ngapain. Terus Gibran juga ditanya mau nggak ya? Mungkin Gibran bilang mau, ya udah. Mungkin dia izin ke orang tuanya, ya udah kita merestui. Ya sebatas itu teman-teman. Tapi yang menginginkan ini kan partai politik. Yang berhak mengusulkan nama ini partai politik. Sama halnya Kaisang. Walaupun saya kurang sependapat ya kalau Kaisang maju, tapi secara politik boleh. Tapi setelah RUU Pilkada dibatalkan nggak bisa lagi teman-teman. Tapi pas putusan MK ya udah Gibran nggak bisa maju. Tapi secara moral saya nggak sepakat kalau Kaisang maju lagi. Karena apa ya? Kalau Kaisang mau mending jadi wakil bupati ke atau DPR ke, jadi jangan langsung wakil gubernur gitu. Jadi bertahap, polanya bertahap. Tapi Pak Jokowi itu berapa kali juga ditanya oleh partai politik. Contohlah PAN. PAN itu ingin mengajukan Kaisang. Ingin mengambil Kaisang sebagai cawagup atau cagup di Jakarta. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Pak Zulkifli Hasan sampai menghadap ke Pak Jokowi untuk menawarkan Kaisang. Tapi Pak Jokowi nggak mau. Yang menginginkan Kaisang maju, ini kan partai-partai politik untuk mendapatkan keuntungan dari nama besar Pak Jokowi. Karena hal itu, Pak Jokowi yang kena fitnah, yang kena tuduhan lain-lain. Belum lagi narasi-narasi liar yang dibuat oleh beberapa, ya itulah teman-teman yang musuh-musuh Presiden Jokowi. Tapi ya, orang yang seperti Amin Rais ini harusnya bisa lebih bijak lagi melihat, lebih bijak lagi memandang seperti apa pemimpin kita di negeri ini. Jangan malah membuat narasi-narasi yang berpotensi atau berpeluang membuat perpecahan di antara anak bangsa. Ini kan yang harusnya tidak dilakukan oleh tokoh senior seperti Amin Rais. Apalagi ya kita tahu kiprah beliau ya dari tahun 98 sampai 2004 itu sangat luar biasa teman-teman. Walaupun ya yang paling dikenang oleh orang ya dia menjatuhkan Presiden Soeharto dan juga Presiden Gus Dur. Tapi ya balik lagi teman-teman. Saya tuh berharap Amin Rais menjadi tokoh tengah lah
yang bisa melihat dari berbagai sisi, yang bisa melihat dari helikopter view. Jadi beliau tidak memihak ataupun tidak mendukung salah satu opini atau pihak. Beliau bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lah melalui media-media yang dimiliki, apalagi beliau mempunyai partai politik. Tidak dengan mencemooh, tidak dengan menyebarkan kebencian dan segala macam. Tapi ya itulah namanya teman-teman politik ya. Mungkin Amin Rais belum puas dengan apa yang dia miliki sekarang, dan beliau masih ingin berkiprah dalam dunia politik dan masih ingin berpihak dalam dunia politik, ya itu terserah beliau. Dan tugas kita ya untuk meluruskan pikiran-pikiran dari Amin Rais, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.